saja perkuliahan kita. Sudah mulai hilang. Oke, ini hanya 3 yang hadir ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Nana, bisa dinyalakan kameranya. Oke, sudah. Kita tinggal saja Nana. Oke, David dan Tristan, siapa duluan yang akan diskusikan atau membahas proposalnya? Ya, boleh Pak, saya. Oke, silakan Tristan. Izin saya sekali ya Pak? Ya, silakan. Bahasa ini jadi masalah yang saya tersentuh dari minggu lalu. Soalnya itu munculnya salah satu cabang dari topografis itu menyebabkan perputaran persediaan topografis juga meningkat Pak. Terus sekarang toko juga semakin banyak. Meningkatnya transaksi yang dilakukan oleh toko, kebutuhan suplai barang dari supplier juga semakin meningkat Pak. Saya juga melakukan pemesanan kepada supplier dilakukan secara berkala. Perjalanan persediaan dalam topografis hingga saat ini masih dibilang manual Pak. Mengingat semakin banyaknya juga penjualan dan penggunaan pencatatan masih secara manual pada topografis itu menjadi sebuah keterbatasan yang dimiliki Pak dalam menjalankan usahanya. Lalu sebentar sebelum diteruskan ya. Di sini sebaiknya kamu menunjukkan toko Gracias itu toko apa tuh? Toko ini Pak, nih plastik packaging. Oke. Plastik ya, jadi bungkus plastik. Maaf, saya tadi tidak jelaskan di awal. Oke, ya. Jadi toko plastik, gelas plastik, mangkok plastik gitu-gitu ya? Ya, styrofoam begitu. Nah, sendok plastik, sedotan gitu-gitu. Oke, baik. Nah, ini perlu dijelaskan sehingga karena beda barang itu bisa jadi nanti berbeda permasalahan. Makanan minuman misalnya itu ada kadaluarsa, jadi kan kalau persediaan. Kalau plastik mungkin ya ada, tetapi jangkanya lebih panjang daripada makanan minuman. Oke. Nah, ini yang perlu kamu tampilkan di sini juga itu adalah, jadi kira-kira mereka itu jumlah item barangnya ada berapa? Kira-kira saja, tidak perlu sampai spesifik. Misalnya mereka punya 40 jenis barang misalnya. Per jenis itu ada 100 item yang berbeda dari sekian banyak supplier. Misalnya seperti itu. Lalu transaksi yang terkait dengan pemesanan barang ke supplier itu dalam satu periode itu kira-kira berapa kali? Nah, maksud saya dengan informasi-informasi seperti ini. Jadi ini yang kamu sampaikan sudah bagus ya Tristan. Artinya kamu sudah menunjukkan ada masalah. Tetapi kita itu kan tidak bisa mengatakan ini masalah kecuali memang bisa dibuktikan itu masalah. Dan salah satu caranya itu adalah dengan menunjukkan frekuensi kejadian maupun jumlah kejadian pun nilai dari kejadian tersebut. Nah, dengan demikian kamu baik kalau bisa memberikan estimasi saja, tidak perlu sampai persis sampai ke angka. Tapi kira-kira ada berapa item persediaan mereka itu, lalu suppliernya mereka berapa, ya. Kemudian juga transaksi dengan supplier itu kira-kira berapa kali di dalam satu periode, katakanlah seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali, gitu ya. Kemudian kesalahan yang sering terjadi, yang itu apa? Sebetulnya barangnya kosong, tapi dikira masih ada, itu berapa kali terjadi, ya, sehingga itu nanti pembaca itu bisa mendapatkan gambaran kira-kira masalahnya itu besar ini, gitu kan, ya.
perkiraan saja karena ini kan masih proposal ya. Artinya kamu mungkin belum mendapatkan data-data jumlah pastinya, tetapi dalam tahapan ini kamu sudah bisa menunjukkan memang ada masalah. Ya. Ini jadi ini nanti kalau bisa dilengkapi dengan angka itu akan menjadi lebih kuat itu menurut saya. Oke, baik Pak. Nanti akan saya tanyakan lagi. Tidak perlu sampai presisi ya, tidak perlu sampai wow itemnya 10.243 jenis, enggak perlu sampai itu. Tapi kira-kira aja lebih dari 3.000 jenis misalnya seperti itu ya. Hanya berikan gambaran kasar saja. Oke, teruskan. Jadi saya lanjutkan Pak. Ya. Hal ini juga menyebabkan terjadinya salah jumlah pemesanan ataupun jenis barang dagang yang menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu permasalahan yang ada juga berdampak pada penimbunan stok yang tadi seperti Pak Samyaji bilang. Yang tidak semestinya. Penimbunan ini juga menyebabkan kerugian bagi Tokograsias pada barang yang mempunyai barang yang masa kadaluarsa, yang kayak contohnya seperti tepung begitu Pak. Lalu masa mereka jualan tepung juga? Ada Pak, bahan roti sih. Jadi sebentar. Jadi ini toko plastik atau bahan roti? Plastik, packaging dan bahan roti Pak. Jadi oke. Nah ini lebih informasi ini saya tadi nggak. Jadi kalau kamu presentasi itu di awal mungkin baik kalau disebutkan ya karena karena seperti saya itu minggu yang lalu sudah mendengar, sekarang mungkin juga sudah lupa gitu kan, banyak hal yang harus saya ingat gitu. Ya, jadi kamu itu harus asumsikan pendengarmu itu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ya. Oke, terus. Lalu tadi tepung contohnya kadaluarsa dan juga berdampak pada barang lain. Barang lainnya tersebut, misal contoh plastik yang terlalu lama disimpan dan melewati tanggal. Maksudnya terlalu lama disimpan jadi barangnya usang begitu Pak. Ya, tapi ya plastik itu juga sebetulnya kan ada ada batasnya ya. Kalau sudah lewat dari itu nanti bisa menjadi gampang pecah atau sudah tidak sehat lagi kalau untuk menyimpan makanan gitu ya. Oke, terus. Lalu dampak lain pada toko juga kehilangan kesempatan untuk menjual Pak. Hal ini juga dikatakan pada saat konsumen ingin membeli barang tersebut, pada kenyataannya barang tersebut kosong, sedangkan pada catatan persediaan stok tersebut masih ada. Begitu juga sebaliknya. Baru sampai sini sih Pak saya Pak. Oke, ya sudah bagus. Ini sudah jauh lebih baik ya. Jadi kamu sudah sangat spesifik sekali permasalahannya. Hanya nanti perlu diperkuat dengan angka-angka gitu ya. Angka estimasi lah gitu ya, estimasi kasar. Nah, selanjutnya kemudian kamu lanjutkan dengan lalu idemu itu apa? Kalau permasalahannya seperti ini, idemu apa? Untuk kan proposal ya namanya. Proposal berarti idemu mau ngapain? Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Tokograsias ini. Ya. Betul. Ya. Iya Pak. Baik. Jadi selanjutnya seperti itu nanti termasuk idemu untuk solusinya. Ada lagi nggak Tristan? Baru segitu sih Pak. Oke, ya sudah kamu teruskan ya sampai selesai. Sampai selesai. Baik, bagi yang lain. Ya, gimana Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Berarti untuk minggu depan saya sudah bisa lanjut masuk ke Bapak. Ya, lengkapi proposalnya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Baik, bagi yang lain, apa yang dilakukan Tristan ini adalah contoh yang bagus. Ya, bahwa Tristan melihat ke praktek gitu ya. Satu toko tidak harus besar, tidak harus terkenal, tidak harus punya banyak cabang gitu ya. Baru satu cabangnya terusannya berarti ada dua outlet. Tetapi mereka punya masalah yang nyata, yaitu apa? Pada catatan persediaan mereka yang tidak sesuai dengan fisiknya. Dan menimbulkan masalah. Dan masalahnya sudah diuraikan Tristan tadi. Ya, masih perlu dilengkapi dengan estimasi angkanya itu berapa gitu kan. Berapa jenis, berapa kali, mungkin kalau ada berapa rupiah perkiraan. Ya, karena kan kita belum penelitian nih, kita baru pada studi awal gitu ya. Nah, ini bagus sekali. Seperti inilah yang kalau di saya itu ini bisa lolos untuk bisa diizinkan untuk menjadi penelitian. Karena masalahnya itu real, ya. Tristan datang melihat
Lalu, loh kok seperti ini? Dan itu ya memang permasalahan itu kadang-kadang tidak bisa dilihat secara langsung. Ya, tidak. Kalau Tristan mungkin bisa langsung kelihatan ya. Mungkin bisa kelihatan pembeli mau pesan, lalu loh barangnya nggak ada ternyata. Tapi catatan tuh ada gitu kan. Kalau itu kan bisa kelihatan ya. Nah ini ya tentunya tidak harus semua sama seperti Tristan ya. Tetapi Tristan ini sudah melakukan apa yang saya maksudkan dari awal. Ya, bahwa kita itu ilmu terapan, maka ya permasalahan kita temukan pada praktek, pada penerapan teori atau ilmu akuntansi. Itu. Baik, terima kasih Tristan ya, dilanjutkan sampai selesai. Yang lain, silahkan. Siapa ini? David, Esa, Nana, Salomo. Saya boleh, Pak. Ya, sebentar. Ini Esa, ya silakan Esa. Oh ya. Nana sebentar ya. Oke, baik Pak. Kemarin karena saya masalahnya kan sebenarnya udah ada tuh Pak yang mengenai penentuan harga di Mirato Kampus. Cuman yang belum ada kan judulnya berarti untuk pembuatan ini. Kemarin karena judulnya masih terlalu meluas, akhirnya saya buat lagi. Mana nih? Kok nggak bisa? Belum muncul, baru fotomu yang muncul. Ya Pak, bentar ya. Oh, harusnya udah. Ding. Belum. Ditunggu mungkin masalah koneksi. Ih, punten saya omongin aja Pak, kan cuma judul. Ya, soalnya laptopnya takutnya nanti tiba-tiba berebet. Jadi saya karena kemarin ini, tuh kan gak jelas, udah. Nah, jadi saya ambil judul pengaruh efektivitas penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap penentuan harga jual, Pak. Sebentar. Itu kok jauh banget ya menurut saya. Judulmu itu sebaiknya permasalahannya kan ada perbedaan antara harga yang seharusnya dengan harga yang tertera gitu kan. Nah berarti ini bukan masalah efektivitas atau apa menurut saya, ini masalah sistem. Jadi ada sesuatu yang salah di dalam penerapan atau pelaksanaan sistem informasi mereka yang baru. Ya, kok yang baru, sorry. Jadi ada masalah di dalam penerapan sistem informasi mereka yang saat ini. Nah, sebaiknya kamu lakukan analisis terhadap itu saja. Karena itu nggak ada hubungannya dengan efektivitas dan sebagainya. Mereka itu ada masalah bahwa harga yang label harga mereka ternyata berbeda dengan yang seharusnya. Ini kan berarti ada sesuatu yang salah di situ. Nah, coba kamu angkatnya dari situ saja. Kalau saya katakan ini lebih cenderung kepada analisis sistem informasi atau evaluasi sistem informasi. Ya. Terlalu jauh kalau dikatakan sebagai efektivitas. Berarti bisa kalau misalnya pengaruh penerapan gitu Pak? Enggak bisa. Karena penerapan ini kan sudah diterapkan, sudah jalan kan. Ya, berarti ini kan ada sesuatu yang salah dalam proses. Ini cenderungnya ke arah analisis perancangan sistem, bukan ini. Kalau kamu menggunakan pengaruh seperti ini kan berarti nanti survei. Iya. Nah, survei itu berapa orang yang berperan di dalam pencetakan label? Kan nggak banyak, nggak sampai 30 kan? Nah, nggak mungkin disurvei. Berarti ya, Pak, kalau gini berarti sekalian ke arah analisis dan lebih evaluasi dan analisis menurut saya ya. Evaluasi atau analisis lah. Kan jadi kamu mulai dari ada masalah. Ya. Kemudian untuk lebih jauh menelusuri masalah ini apa, langsung saja ke dianalisis sistemnya, apa yang salah selama ini. Mengapa itu bisa terjadi? Hingga nanti bisa ketahuan, ini yang salah sistemnya, bisa jadi. Yang salah prosedurnya, mungkin sekali. Atau manusianya yang tidak baik. Ya. Jadi analisis apa istilahnya? Sistem penjualan sih menurut saya ya.
Nggak usah pakai penerapan, sudah diterapkan kok. Analisis sistem penjualan, sistem informasi penjualan di Wirauta Kampus. Nah, nanti lebih lanjut karena ada masalah kan, ada kesalahan. Untuk terhadapnya itu Pak, tetap penentuan harga jual kan Pak berarti? Ya, sistem informasi penjualan gitu aja kan, payung besarnya sistem informasi penjualan kan. Bahwa harga jualnya itu ada yang salah, itu kan merupakan salah satu gejala ada masalah gitu. Kan evaluasi itu secara keseluruhan kan. Ya enggak? Misalnya begini deh, ini analoginya ya. Kamu demam, kamu periksa ke dokter. Ya dievaluasi oleh dokter kan bukan hanya demamnya kan. Pasti ditanya ada gejala lain nggak? Nah, demam itu adalah gejala. Di sini pemberian label, pencetakan label harga dan penempelan label harga ke produk itu ternyata keliru. Ya, itu kan satu gejala, berarti harus ditelusur ke lebih lanjut penyebabnya apa. Dicari itu. Nah, itulah analisis sistem informasi penjualan itu ada di situ untuk menemukan akar masalahnya itu apa. Menangkap maksud saya. Dan kemungkinan kalau ada gejala itu, berarti nanti ketahuan akan ada kesalahan-kesalahan lain yang kamu saat ini belum tahu. Ya. Kadang itu ada masalah yang lebih besar, yang tersembunyi. Gitu. Ya. Oke Pak, berarti analisis ya, analisis sistem informasi penjualan. Pada Wirauta Kampus kan. Oh, jadi langsung terhadap bukan di Iya. atau pada Wirauta Kampus itu nggak apa-apa Pak? Ya nggak, lah yang mengatakan tidak boleh siapa? Oh gitu, soalnya saya lihat catatan Metopen tuh kayak terhadap terus apa gitu Pak, makanya saya cari apa nih gitu yang berpengaruh gitu. Judul itu mencerminkan isi. Lah kalau isimu itu adalah analisis sistem informasi penjualan, kamu mau dikasih judul apa? Ini bukan novel ya, novel atau fiksi itu kan bisa bombastis gitu. Ya. Tapi kalau karya ilmiah ya judul harus mencerminkan isi. Tuliskan apa yang memang benar-benar terjadi. Nah, udah itu kayak gitu udah cukup. Dan ini gini, yang namanya tulisan itu sifatnya tentatif. Bukan tentatif, sorry. Itu satu hal yang terus berubah-ubah. Dalam artian sekarang mungkin itu ya judul sementara ini atau topik besarnya. Nanti mungkin dalam perkembangannya kalau memang ada perkembangan baru, ya bisa diubah gitu loh. Ini bukan 10 perintah Allah yang bisa atau apa perintah Tuhan yang nggak bisa diutak-atik gitu ya. Ini tuh bisa diubah. Ini buatan manusia kok, nggak bisa diubah. Oh iya Pak. Ya, jadi oke. Sementara gitu. berarti yang ini dulu ya Pak, yang analisis sistem informasi penjualan. Kamu lanjutkan sampai proposalnya lengkap ya. Kan masalahnya sudah judul itu kan nggak ngaruh lah kalau menurut saya. Lebih penting kan topik dan permasalahannya. Oh iya Pak, berarti minggu depan 1, 2, 3 ya Pak berarti? Ya, pokoknya proposal komplit. Oh iya, oke Pak. Ya, baik. Yep. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Nana sudah menyampaikan tangan tadi. Oh iya Pak, cuma mau mengabari saja ini kemungkinan hari ini saya mau ke sana, jadi mau omong-omong sama yang ada di sana, maksudnya pengurusnya di sana. Oh, yang itu Sanggar Tari. Itu, ada 2 sih Pak, saya masih antara yang Sanggar Tari atau yang Ramai. Nah itu kemungkinan saya datengin dua-duanya kemungkinan. Oke, tapi waktunya untuk konsultasi tinggal 1 kali loh Nana, minggu depan saja. Berarti ini kamu harus cepat. Minggu depan saya menuntut ya semua sudah harus proposal lengkap gitu loh. Oke, dan Pak. Kemungkinan minggu ini saya tidak bisa konsultasi di luar jam kuliah. Ada beberapa pelatihan yang harus saya ikuti soalnya. Oke Pak, baik Pak. Ya, itu. Oke Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Siapa berikutnya? Saya Pak. Oke, silakan.
Izin share screen ya Pak. Silakan. Selamat siang Pak Samiaji, apakah sudah terlihat? Bisa lebih diperbesar. Oh iya. Oke, komentar saya satu ini, David. Ya. Ini paragrafnya, wah terlalu panjang gitu ya. Oh iya Pak, nanti. Jadi satu paragraf itu satu ide, ya, satu kalimat utama dengan 2-3 kalimat penjelas lah. Ya, ini terlalu panjang. Ya. Oke Pak. Oke, ya sudah. Jadi ini bagaimana ini? Permasalahannya kan masalah iuran keanggotaan. Iya. Dan apalagi penjualan ya. Sama penjualan suplemen. Berarti kan sistem informasi penjualan ya berarti kan. Iya, penjualan keanggotaan dan penjualan suplemen. Oke, lalu saya menemukan permasalahan yang baru itu dari menumpuknya data anggota yang ada. Jadi pemilik itu mengatakan anggota yang masih tersimpan itu masih 500 anggota. Padahal anggota yang aktif per bulannya itu hanya 150 sampai 200. Jadi itu nggak bisa membedakan. Aktif itu maksudnya apa? Aktif yang masih fitness di situ setiap bulannya gitu Pak. Oke. Mungkin tidak ada yang bayar tapi tidak aktif. Tapi tidak pernah fitness. Mungkin jadi, gimana maksudnya Pak? Jadi bayar tapi nggak pernah datang. Bisa jadi sih ya sih. Oke. Jadi definisi aktif ini harus bagi pemilik fitness sebetulnya yang lebih disuka itu yang mana toh? Yang bayar kan, perkara dia datang atau yang tidak. bayar ya. Perkara dia datang atau tidak itu kan bukan masalah toh sebetulnya. Ya. Iya. Oke. Ya. Tapi baik diidentifikasi mana anggota yang bayar dan datang, mana anggota yang bayar tapi tidak datang, dan mana anggota yang tidak membayar dan tidak datang. Karena nanti yang ini potensinya ya ini dari sudut pandang marketing. Orang yang sudah bayar tapi tidak pernah datang, itu tinggal selangkah lagi untuk menghentikan keanggotaannya. Dia pasti mikir, saya bayar sekian tapi nggak pernah saya pakai, ya sudah saya keluar saja itu kan. Nah itu. Tapi yang datang dan aktif ya itu bisa didiamkan sementara. Oke, terus masalahnya apa lalu? Jadi permasalahannya di situ tuh kalau anggota yang sudah tidak aktif lebih dari 1 minggu itu sudah, kalau mau fitness lagi atau perpanjang itu kena biaya administrasi 50.000 gitu Pak. Jadi banyak anggota yang sudah tidak aktif lebih dari 1 minggu atau 1 bulan, tapi perpanjang dengan tidak membayar biaya administrasi gitu. Oke. Ya berarti kan, itu masalah, betul masalah. Nah, ini yang kamu harus sekarang petakan sama seperti Tristan. Angkanya kira-kira berapa? Banyak itu tuh relatif ya. 100 menurut kamu banyak, tapi menurut saya mungkin tidak. Atau menurut si pemilih 100 itu kecil gitu. Nah, karena angkanya berapa itu akan menjadi argumen yang jauh lebih kuat, David. Ya Pak. Jadi tadi seperti saya katakan, definisi aktif itu apa? Ya, itu harus dipegang dulu. Kemudian aktif bayar atau aktif fitness gitu kan. Nah, kamu lihat lagi aturannya di sana bagaimana. Itu dasarnya ada di situ. Kemudian kalau sebentar. Nah, kemudian kamu harus lihat yang perpanjangan tapi tidak bayar biaya administrasi atau denda atau apapun itu berapa orang. Ya. Itu sudah jadi masalah itu. Oke, terus. Lalu tuh permasalahan yang kedua seperti yang kemarin saya sudah sampaikan itu di bagian kasir itu mengubah data masuk anggota
seperti tanggalnya atau perpanjangnya. Jadi itu anggota itu membayar untuk 2 bulan, tapi ditulis menjadi 1 bulan gitu, Pak. Wih, oke. 1 bulannya itu uangnya ya diambil gitu. Oleh kasir. Serta juga. Oke, sebentar. Itu begini. Nantinya kalau itu penelitian, ya, kamu harus bisa menunjukkan bahwa itu memang benar-benar terjadi. Sebab kalau tidak, itu nanti bisa menjadi pencemaran nama baik. Ya. Karya ilmiah itu tidak boleh melakukan atau mengklaim sesuatu yang tidak ada dasar atau buktinya. Nah, mungkin untuk tahap ini mungkin dicurigai atau diduga gitu, itu menjadi satu hal yang aman lah gitu ya. Atau misalnya seharusnya ada tagihan iurannya itu 2 bulan, tetapi yang masuk dan tercatat hanya yang 1 bulan ini belum ketahuan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi coba gunakan kalimat atau kata-kata yang netral, yang tidak menuduh, tidak menghakimi, gitu ya. Oh iya, Pak. Supaya ya, karena kan kalau bisa diambil kasir itu ya oke, mungkin itu yang benar-benar terjadi ya, tapi kalau dalam kali ini ya tanpa bukti itu tidak baik, gitu ya. Apalagi menyangkut nama baik seseorang, gitu. Ya. Jadi nanti mungkin kalimatnya kamu buat jadi yang netral lah ya. Oke, Pak. Ada selisihnya kemana itu yang masih nanti perlu ditelusur lebih lanjut kan begitu. Ya. Iya, Pak. Ini kan masih berdasarkan hasil wawancara kan. Iya. Ya, pemilik mungkin paranoid ya bisa saja loh, gitu kan. Tapi kamu sebagai peneliti tidak boleh apa istilahnya. Bukannya tidak percaya sih, tetapi kadang kalau kamu tanya seseorang yang mereka jawab itu adalah persepsi mereka, apa yang mereka anggap gitu ya. Belum tentu itu faktanya. Ya, itu. Oke. Terus apalagi? Selain itu, pemiliknya juga mengatakan banyaknya kesalahan pencatatan dan kehilangan data seperti nota untuk penulisan menjual suplemen, atau harga dan jumlah barang yang diberikan salah. Bagian kasir sudah mengakui bahwa nota tersebut hilang atau terkadang tidak ditulis sehingga tidak masuk ke bagian pencatatan penjualan. Hal tersebut sudah dilakukan lebih dari 5 kali selama kerja. Oke, jadi mereka itu untuk pencatatan penjualan mereka pakai apa tak? Kas register atau apa? Yang suplemen itu nota biasa gitu, Pak. Nggak pakai mesin atau apa gitu ya? Enggak, yang suplemen itu nulis gitu, Pak. Oh, nulis manual ya? Ya, nulis manual. Ya, baik. Ini kok saya melihat betul memang banyak masalah ini ya. Iya. Tapi masalahnya bukan semata-mata manualnya ya, David. Memang tidak ada sistem informasi yang baku untuk dan juga prosedur yang baku untuk menangani tanya. Oke, ini bagus ini. Menurut saya kok seperti Tristan tadi ini bisa dilanjutkan. Oke. Ya, ini kamu nulisnya sudah sampai mana? Tapi ini ya tata bahasanya tolong dong diperbaiki gitu ya, jangan panjang buat itu ya. Coba kamu susun kalimat-kalimat dan paragrafnya menjadi lebih nyaman. Karena begini, karya tulis itu dibaca, ya, dan pembaca itu tidak punya kesempatan untuk klarifikasi pada kalian. Maka coba menulis untuk khalayak, gitu ya, para pembaca yang tidak perlu klarifikasi. Ya. Jadi cobalah buat itu. Ini kuncinya itu adalah justru kalimat itu sesederhana mungkin. 1. 2, kalau ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan saja tanpa perlu ada kembangan, tanpa perlu ada keindahan dan lain sebagainya. Kalau mau ngomong ada masalah selisih kas, ya sudah ngomong saja, tulis saja. Ada masalah selisih kas, jelaskan masalahnya apa. Tidak perlu mengatakan kas itu penting untuk kelangsungan bisnis. Ya semua orang sudah tahu, itu nggak perlu disampaikan. Langsung saja, masalahnya itu adalah kasnya ternyata antara catatan dengan fisik beda. Apa yang dimaksud dengan itu? Sudah, gitu saja. Jadi nggak perlu berpanjang lebar. Ya.
langsung saja sampaikan fakta yang ingin kamu sampaikan. Gitu. Nah, ya udah, ini dilengkapi ya, David, sampai nanti proposal utuh. Ya, oke. Oke. Terima kasih ya, Pak. Baik, sama-sama. Ini berarti kurang Salomo dan Yobel. Siapa dulu? Mungkin saya dulu, Pak. Oke, silakan Salomo. Oke, bentar Pak, saya izin share screen dulu. Silakan. Ini saya baru menemukan fenomena penelitian karena penelitiannya kemarin ditolak. Jadi saya baru menemukan. Coba diperbesar bisa, Salomo? Saya di Zoom gitu. Ya, cukup. Oke. Jadi permasalahannya itu ada di. Oke, sebentar. Satu kritik ini kalimat. Kalau membuat kalimat itu satu subjek, satu predikat, satu objek keterangan. Ya, ini tuh kalimatmu panjang, ini saya nggak tahu artinya apa. Ya. Lalu, ya ini ejaan dan penulisannya yang benar itu menggunkan itu apa itu artinya? Menggunkan ini. Nah, kan. Oke, pembukuan itu maksudnya gimana? Pembukuan pencatatannya itu pencatatan mereka itu masih menggunakan folio yang besar itu, Pak. Manual maksudnya? Iya, manual. Pembukuan itu pakai elektronik ya bisa. Ya, tak? Ya. Oke. Berarti sering terjadi kesalahan dan mengalami berkas yang tidak optimal. Oke, kesalahannya apa? Kesalahannya itu misalnya notanya itu ada hilang. Kalau udah dicatat, tapi notanya nggak ada buktinya gitu. Oke. Tapi sudah dicatat di buku? Iya, betul. Nah, masalahnya apa lalu? Notanya hilang. Jadi iya, kalau nota hilang itu, kalau kan sudah dicatat di buku. Iya. Informasinya sama dong antara nota dengan buku. Betul. Masalahnya apa? Gimana ya jelasinnya? Nah, oke. Mungkin itu memang masalah ya, Salomo. Tetapi kamu harus bisa menjelaskan pada orang lain. Masalahnya apa kalau notanya hilang? Karena untuk saya yang membaca kalimatmu ini, lu kan sudah dicatat di buku. Nota untuk apa? Soalnya saya masih dengar isunya itu dari orang. Jadi saya belum melakukan penelitian ke sana. Itu yang pertama. Jadi saya belum ngecek. Kalau mau ngecek itu harus mengajukan proposal dulu ke merekanya. Begitu. Oke. Nah, oke. Tapi memang ada permasalahan. Saya tanya ke mereka, memang benar ada masalah. Tapi kalau untuk meneliti lebih lanjut atau ingin mengetahui, ya harus mengajukan proposal bilangnya seperti itu. Ini betul. Ini ya tadi yang saya sampaikan ke David ya. Apa yang disampaikan orang itu belum tentu fakta. Tapi juga tidak bohong. Saya tidak menuduh mereka bohong. Tetapi itu persepsi. Ya. Nah, maka kamu sebagai peneliti itu harus kritis. Mempertanyakan. Oke, nota hilang itu bukan hal yang baik. Jelas, saya setuju. Tapi kemudian masalahnya apa kalau nota hilang? Kalau ternyata informasi yang ada di dalam nota itu sudah dicatat di buku. Lalu masalahnya apa? Nota hilang itu kan kalau hanya nota itu saja, satu-satunya informasi yang ada, itu hilang, wah berarti saya tidak tahu uang ini dari mana. Tapi ternyata itu sudah dicatat di buku. Berarti informasi itu masih ada atau tidak? Nah ini loh. Jadi sebagai seorang peneliti, kamu tidak boleh hanya menjadi corong atau melaporkan apa yang dikatakan oleh partisipan atau informanmu. Kata orang begitu, oke. Tapi kamu harus kritis. Kamu mahasiswa akuntansi. Kamu tahu prosesnya seperti apa. Oke, nota hilang itu memang jelek. Itu tidak baik. Nanti akan semoga dengan penelitianmu itu bisa diperbaiki. Tetapi lalu, ya kalau nota hilang, kalau itu sudah dicatat di buku, lalu masalahnya apa?
Mengapa penerimaan kas menjadi tidak optimal? Kok bisa aliran kas hilang hanya gara-gara nota hilang? Apakah kalau nota hilang, uang di bank ikut hilang? Tidak. Nah, ini yang saya maksud. Itu. Ya, Salomo, kamu harus kritis. Oke, nota hilang itu memang buruk secara administrasi. Nanti mungkin akan jadi masalah di dalam perpajakan. Karena kan dokumen transaksi itu harus disimpan 10 tahun kalau perpajakan ya. Betul. Tapi lalu esensinya apa yang menjadi masalah? Mengapa nota hilang kok bisa aliran kasnya hilang? Bisa nggak dijelaskan itu? Logikanya bagaimana itu? Apa yang terjadi di sana kok bisa sampai masalah nota hilang jadi kasnya ikut hilang itu gimana? Ya, informasi masih sampai situ sih sebenarnya Pak. Cuman kemungkinan besar itu ya saya juga nggak mungkin bisa berspekulasi sih karena informasi masih sedikit. Nah, ya oke. Kalaupun memang tidak bisa penelitian di sana, ya nggak apa-apa sebenarnya kan namanya juga masih proposal. Tetapi saya akan menunjukkan ini saya setuju ini bisa potensial masalah ya. Tetapi pada saat ini informasi yang kamu ajukan itu tidak cukup lengkap. Ini gejala pun gejalanya masih tanda tanya gitu ya. Ibaratnya kalau tadi saya pakai analogi demam, ini kelihatannya demam. Tapi ngukur demamnya gimana? Nih hanya menempelkan gitu. Kok anget ya? Nah, tapi tidak pakai alat ukur yang kalau demam itu berapa? Oh, di atas 37,5 itu dianggap demam misalnya. Oh, dipakai termometer. Oh, ini 37,4 tidak demam. Oh, ini 38. Oh, demam. Tapi kalau hanya begini, nah ini kok anget ya, kok agak panas ya, itu tidak akurat. Nah, kondisimu saat ini itu seperti ini. Kamu mendengar ada masalah, tapi masalahnya apa? Dengan informasi yang kamu berikan pada saya, ini masih belum memadai untuk dilanjutkan menjadi satu permasalahan penelitian. Itu yang saya maksud. Ya. Ya, baik, Pak. Maka kamu harus ya terus. Ya, tapi mungkin nanti misalkan memang benar ada masalah dalam pencatatannya, memang dalam pencatatan mungkin kan secara manual, jadi ada keliru atau salah catat. Nah, ya, tapi mungkin, keliru dan salah catatnya itu di mana? Nah, Dan itu mengapa Pak, itu bisa mungkin terjadi? saya bisa informasikan kepada Bapak lagi mungkin untuk ya saya nanti mau langsung ke sana sih sebenarnya. Oke. Iya. Saya baru nemuin ini masalahnya hari Minggu kemarin sebenarnya. Iya itu. Ya nggak apa-apa, tapi minggu depan itu sudah harus dalam bentuk draft proposal dan saya tidak punya waktu untuk konsultasi di luar ini itu loh. Oh begitu. Tapi sudah sampaikan ke Nana kan, saya ada banyak pelatihan dan juga ada tugas-tugas lain gitu. Dan minggu depan itu kalau kita konsultasi sudah harus dalam bentuk proposal yang lengkap. Itu. Baik, Pak. Oke, ya sudah. Oke, terima kasih Salomo. Yobel? Tes. Bisa didengar, Pak? Ya, bisa. Ya, baik. Tadi lewat PC audio jacknya bermasalah kayaknya. Oke. Saya coba share screen ya, Pak. Ya. Ya, ini permasalahan atau topik baru yang sudah saya temukan, Pak. Ya. Jadi objek dalam penelitian ini adalah sebuah UMKM yang berlokasi di Tangerang, yang bergerak di bidang penjualan alat-alat elektronik dengan nama usaha Toko Elektronik Karya Jaya. Toko elektronik ini alat-alat ini listrik ya. Iya, Pak. Sebab kalau elektronik itu bisa jadi seperti komponen elektronik transistor, dioda, resistor gitu-gitu. Oh ya, ini lebih ke kayak lampu gitu, Pak, steker. Toko listrik ya, istilahnya biasanya toko listrik. Oh ya, bentar saya ya, tapi nggak apa-apa namanya elektronik. Ya, oke, terus. Ya, toko elektronik ini melayani penjualan berbagai macam alat-alat elektronik
yang biasa dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga, seperti lampu pijar atau lampu LED, steker listrik, stop kontak, berbagai macam kabel, dan masih banyak lagi. Permasalahan yang dialami oleh toko elektronik ini yang saya temukan adalah setiap kali ada barang atau stok yang masuk ke toko, itu jarang dilakukan pencatatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam alat elektronik yang dijualkan tersebut sering tidak mengalami ketidaktersediaan stok untuk dijual pada saat ada calon pelanggan yang hendak membeli. Sehingga seringkali toko elektronik ini baru akan melakukan restock pada saat mengetahui bahwa barang yang dibutuhkan oleh calon pelanggan ternyata persediaannya sudah habis. Menurut itu berdasarkan apa yang saya tanyakan kepada ownernya. Selain itu, potensi kerugian yang dapat dialami oleh toko elektronik Karya Jaya, jarangnya dilakukan pencatatan persediaan adalah kerugian bukan material, tapi adalah kerugian karena kehilangan calon pelanggan yang itu, Pak. Calon pelanggan yang berpotensi. Karena kehilangan pelanggan. Jadi maksudnya kayak kehilangan potensi penjualan. Iya, kan belum tentu jadi pelanggan, belum tentu jadi. Tapi yang jelas potensi penjualannya. Gini. Nah, ini sama seperti Tristan tadi, ya. Ini kamu perlu menunjukkan mereka itu ada berapa item barang, ya. Misalnya stop kontak ada berapa jenis, kabel ada berapa jenis. Secara estimasi kasar saja sudah. Mereka itu punya item persediaannya itu ada berapa. Ya. Istilahnya kalau di logistik itu SKU-nya ada berapa, stock keeping unit-nya. Ya, lalu supplier mereka ada berapa. Berapa kali mereka melakukan penjualan dalam satu periode, berapa kali mereka melakukan pemesanan barang, lalu sering kali barang kosong karena di catatan ada tapi fisik tidak ada, itu berapa kali. Ya, atau barangnya ada tapi pesan lagi padahal masih banyak, itu berapa kali terjadi, kira-kira gitu ya, untuk menunjukkan seberapa parah permasalahan mereka. Karena kalau ternyata nilai masalahnya itu tidak terlalu signifikan, misalnya wah kerugiannya akibat kehilangan potensi penjualan 1 juta rupiah, tapi kamu nanti mengusulkan sistem yang harganya 100 juta rupiah, kan ya nggak masuk akal, kan? Ya nggak, Yopel? Iya, Pak. Oke, jadi ini bagus sudah, ya saya bisa menerima. Hanya perlu kamu tambahkan angka-angka estimasi saja. Ya. Oke, terus? Baik, Pak. Saya coba lanjut, Pak. Untuk perumusan masalahnya ini, berdasarkan yang tadi saya sudah sebutkan, maka perumusan masalah yang terhadap permasalahan yang dialami oleh toko elektronik Karya Jaya adalah bagaimana membuat sistem informasi persediaan yang dapat mengoperasikan dan menyajikan informasi yang akurat, sehingga permasalahan dalam pengelolaan persediaan yang jarang dilakukan pencatatan dapat teratasi. Sistem informasi persediaan yang dirancang diharapkan mampu menyediakan data yang akurat dan real time, sehingga dapat mendukung toko untuk melakukan stok. Saya punya masalah dengan real time itu harusnya dipisah itu kayaknya, setahu saya. Itu pertama. Kedua, real time itu mahal. Padahal kan, nah ini makanya tadi saya tanya, mereka itu dalam 1 bulan misalnya pesan persediaan berapa kali toh? Kan ya nggak harus benar-benar real time toh. Ini bukan transaksi perbankan yang harus real time, ini bukan toko online yang harus real time gitu kan. Ini itu adalah toko biasa. Artinya informasinya itu akurat dan istilahnya bukan real time, timelines. Jadi tepat waktu, begitu dibutuhkan ada. Ataupun kalau harus melakukan pengolahan data itu tidak butuh waktu lama. Baik, Pak. Gitu lah. Ya, jadi jangan real time menurut saya. Ya, real time itu sistem yang mahal malahan. Apalagi ini tadi UMKM toh. Ya. Iya. Oke, restart. Saya mau coba tambah lagi satu, Pak. Oke. Untuk perancangan sistemnya ini, rencananya saya nanti akan belajar membuat sistem gitu, Pak. Okay. Berbasis web. Oke. Kenapa berbasis web? Karena yang berbasis web itu lebih selain gratis lebih mudah lebih gratis. penerapannya lebih mudah gitu, Pak. Siapa yang mengatakan gratis?
local host web yang gratis gitu Pak, menggunakan itu Pak. Kamu tahu nggak kalau itu kamu taruh di web, itu kemudian masalah berikutnya adalah satu, mereka harus punya koneksi 24 jam, koneksi internet yang stabil. Kamu tahu sendiri koneksi internet di Indonesia bagaimana. Dua, begitu kamu taruh itu di web, akan ada masalah baru muncul, yaitu keamanan. Sudah siap kamu dengan itu? Oh iya Pak. Ya, menurut saya tidak perlulah. Dan ini kamu perlu nanti melihat lagi buku analisis perancangan sistem, khususnya sumber software itu dari mana. Tidak harus membuat sendiri. Kalau kamu mau buat sendiri itu mau berapa lama? Kemarin terakhir mahasiswanya Pak Novi itu buat sendiri 1,5 tahun. Mau 1,5 tahun untuk belajar sesuatu yang baru. Dan ada alternatif lain yang lebih singkat, lebih murah, dan kualitasnya mungkin lebih baik. Setidaknya sama dengan membuat sendiri, yaitu membeli atau menyewa. Ya. Itu sekarang umum. Ya. Kamu lihat deh, perusahaan sebesar Indomaret, Alfamart saja, itu mereka membeli, tidak membuat sendiri. Sebesar BCA itu, core banking system mereka itu membeli, tidak membuat sendiri. Atma Jaya yang buat sendiri apa toh? Hanya yang dipakai internal, Siatma, ya. Situs kuliah saja itu ambil open source. Kita video meeting ini pakai Microsoft Teams, ya kan? Nah, jadi silakan itu nanti perlu dipertimbangkan lagi, ya. Kalau kamu bisa menyelesaikan membuat sendiri dalam waktu yang singkat, ya silahkan. Tapi pengalaman itu tidak mungkin singkat. Ya. Apalagi kamu baru mau mulai belajar. Iya Pak, kebetulan ada saudara yang kuliah di jurusan sistem informasi. Iya. Lah saya dulu sistem informasi berbasis web ya, Yobel, saya beritahu. Saya tuh punya 4 orang. 1 sekarang di PTPN, BUMN perkebunan itu. 1 sekarang game producer di Gameloft. 1-nya lagi itu loncat-loncat dari Gameloft ke Gojek, lalu loncat ke Binar Academy atau apa gitu. Yang 1-nya lagi itu mantan administratornya IT Badan Pusat Statistik. Saya punya 5 orang itu saja. Ya, berapa lama waktu saya butuhkan? Setahun aja nggak selesai. Padahal 5 orang itu, plus 2 orang desainer. Ya, nggak selesai. Saya tidak meremehkan kamu, terus terang. Saya yakin bisa tetap. Hanya masalahnya itu waktunya mau berapa lama. Kamu skripsikan ya pengen, kalau ini jadi penelitian loh ya. Kamu pengennya kan cepat selesai loh. Kalau bisa 1 semester selesai, betul ya? Betul. Nah, maka saran saya, cobalah, apalagi untuk UMKM gitu ya. Alternatif lain ada kok yang lebih murah, lebih cepat, dan biasanya lebih bagus kualitasnya. Tapi tetap kamu bisa melakukan analisis perancangan sistem. Ya, Pak. Ya, coba nanti dibaca-baca lagi dulu. Oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya sudah. Oke, terima kasih Yobel. Semuanya sudah ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, minggu depan saya akan melakukan diskusi ini untuk yang terakhir kali sebelum nanti kalian presentasi. Dan minggu depan itu sudah harus dalam bentuk proposal utuh, lengkap. Ya. Betul? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, saya kira kuliah kita cukup sekian dan sampai jumpa pada oh ya, gimana Nana? Pak, itu udah sampai yang bab 5 juga atau gimana? Bab 5? Maksudnya proposal itu kan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah, kemudian landasan teori atau literatur review,
Dan kemudian rencana penelitian. 3 itu toh bagiannya. Saya nggak mau menggunakan kata-kata bab karena nanti jadi 3 itu sudah harus lengkap. Latar belakang dan rumusan permasalahan, landasan teorinya, dan rencana penelitian. Rencana penelitian di situ ada rencana alat yang akan dipakai apa, pengumpulan datanya pakai apa, analisa datanya pakai apa. Kalau kalian mengembangkan sistem, metodologi yang akan kalian pakai apa, dan seterusnya. Oke? Makasih, Pak. Sama-sama. Masih ada lagi? Oke. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang.